Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga masih tetap sehat dan masih tetap semangat untuk belajar matematikanya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Salda Dwi Fadiarista. Di sini kita akan belajar tentang cara menghitung nilai fungsi dan cara menggambar grafik fungsi. Yuk simak baik-baik. Sebelum kita menghitung nilai fungsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Pada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, jika X adalah suatu elemen himpunan B, maka peta atau bayangan X oleh F dinotasikan dengan Fx. Misal, jika ada himpunan A yang dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan 2x tambah 1, ini berarti himpunan A merupakan domain yang dinyatakan dalam fungsi F yang mempunyai aturan 2x tambah 1. Dari pernyataan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa X merupakan anggota dari himpunan A dan dapat dinyatakan bahwa X anggota dari domain. Dengan aturan dari fungsi tersebut, kita dapat mencari nilai kawan atau kodomain dari himpunan A dengan memasukkan nilai X ke dalam aturan fungsi tersebut. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Jika fungsi Fx Ax tambah B dengan X anggota domain F, rumus fungsi F adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Dengan menghitung nilai fungsi ini, kita dapat mengetahui nilai kawan dari sebuah himpunan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi. Tujuan dari menghitung nilai fungsi ini yaitu mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal atau domain. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soalnya ya. Di sini ada nomor 1, yaitu diketahui Gx x2 ditambah 2 dengan domain X lebih besar dari min 4 dan X lebih kecil atau sama dengan 2. X merupakan elemen bilangan bulat dan kodomainnya bilangan bulat. A. Tuliskan rumus untuk fungsi G. B. Tuliskan domain G dengan mendaftar anggota-anggotanya. C. Tentukan daerah hasil G. Kita jawab. Yang A. Tuliskan rumus untuk fungsi G. Tadi sudah diketahui bahwa Gx yaitu x2 ditambah 2 pada himpunan bilangan bulat. Dengan demikian, rumus fungsinya yaitu Gx sama dengan x2 ditambah 2. Yang B. Tuliskan domain G dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Di soal sudah diketahui bahwa domainnya yaitu x lebih besar dari min 4 dan x lebih kecil atau sama dengan 2. Maka domain G atau DG nya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. C. Tentukan daerah hasil G. Kita tulis dulu rumusnya yaitu Gx sama dengan x2 ditambah 2. Kita ganti X-nya dengan domain ini, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka kita ganti G min 3 sama dengan min 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan min 3 dikali 2 min 6. Min 6 ditambah 2 min 4. G min 2 sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan min 2 dikali 2 min 4. Min 4 ditambah 2 min 2. G min 1 sama dengan min 1 dikali 2 ditambah 2 sama dengan min 1 dikali 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. G 0.
0 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2. G1 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. G2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi daerah hasil atau RG nya adalah min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6. Nah, untuk soal yang kedua yaitu diketahui fungsi fx 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat, tentukan a f3, b bayangan negatif 2 oleh f, c nilai f untuk x sama dengan min 4, d nilai x untuk fx sama dengan 6, e nilai a jika fa sama dengan 12. Kita jawab. Kita cari dulu rumus fungsi fx itu apa. Maka di sini karena fungsi fx nya 3x dan 3 pada himpunan bilangan bulat, dengan demikian rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 3x tambah 3. Nah, sudah diketahui kan bahwa rumus fungsinya itu fx sama dengan 3x tambah 3. Maka f3 nya itu sama dengan 3 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 3, 9 ditambah 3, 12. Yang B, bayangan negatif 2 oleh F. Nah, bayangan negatif 2 oleh F sama dengan F min 2. Maka 3 dikali min 2 ditambah 3 sama dengan min 6 ditambah 3. Maka min 3. Yang C, nilai F untuk X sama dengan min 4. Maka X nya kita ganti jadi sama min 4. Maka F min 4 sama dengan 3 dikali min 4 ditambah 3 sama dengan min 12. 3 dikali min 4 min 12 ditambah 3 min 9. Yang D, nilai X untuk fx sama dengan 6. Jadi kita mencari nilai X nya itu berapa. Maka 3x ditambah 3 sama dengan 6 ya. Maka kita kurangi ruas kanannya dengan 3, ruas kirinya 3 agar di sini menjadi 0. Maka 3x ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3. Maka 3x sama dengan 3. Nah, agar ini tinggal x, maka harus dibagi dengan 3. Maka 3x dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3. Maka x sama dengan 1. Yang E, nilai A jika FA sama dengan 12. Ini sama juga kita nyari nilai A nya, cuman X nya ini diganti sama A. Yang E yaitu FA sama dengan 3A ditambah 3. Maka 3A ditambah 3 sama dengan tadi 12.
Sama ini juga ruas kanan dan ruas kiri dikurangi 3 agar ini menjadi 0. Maka 3A ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 12 dikurangi 3. Maka 3A sama dengan 12 dikurangi 3, 9. Ini juga sama dibagi 3, ini bagi 3. A sama dengan 9 dibagi 3 itu 3, maka A nya 3. Dapatkah kita menentukan rumus suatu fungsi? Bagaimana caranya? Untuk menjawabnya, perhatikan contoh soal berikut ya. Fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Hx sama dengan Ax tambah B dengan A dan B bilangan bulat. Jika H-2 sama dengan -4 dan H1 sama dengan 5, tentukan A nilai A dan B rumus fungsi tersebut. Maka kita jawab Hx sama dengan Ax tambah B. Yang A kita mencari nilai A dan B. Karena H-2 sama dengan -4, H-2 sama dengan -4, maka H-2 sama dengan A dikali -2 ditambah B sama dengan -4. -2A ditambah B sama dengan -4. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, karena H1 sama dengan 5, maka H1 sama dengan 5, maka H1 sama dengan A dikali 1 ditambah B sama dengan 5. Maka A ditambah B sama dengan 5. Agar mudah disubstitusikan ke persamaan 1, kita di ruas kanan dikurangi A dan ruas kiri kurangi A agar tersisa hanya B saja di ruas kiri. Maka A ditambah B dikurangi A sama dengan 5 dikurangi A. Maka B sama dengan 5 dikurangi A. Maka kita selanjutnya adalah substitusikan. Ini adalah persamaan kedua. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya adalah -2A ditambah B sama dengan -4. Kita substitusikan persamaan 2-nya, maka -2A ditambah, karena ini B-nya -5 dikurangi A, maka kita ganti B-nya dengan 5 dikurangi A sama dengan 4. Maka 2A ditambah 5 dikurangi A sama dengan -4. Maaf, salah. Maka 2A dikurangi A sama dengan -3A ditambah 5 dengan -4. Ruas kanan dan ruas kiri kita kurangi 5 karena agar tersisa hanya -3A. -3A ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan -4 dikurangi 5. Maka -3A sama dengan -9. Nah, agar di ruas kiri tersisa A, maka kita bagi dengan 3. Maka dibagi dengan -3. Di ruas kiri dibagi -3, di ruas kanan juga dibagi -3, maka A sama dengan 3. Maka kita cari B-nya. Kita substitusikan nilai A ini ke persamaan kedua. Maka kita di sini ya. Di sini saja. Substitusikan nilai A sama dengan 3 ke persamaan 2. Maka persamaan 2-nya B sama dengan 5 dikurangi A. A-nya sudah diketahui bahwa 3, berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Maka nilai B-nya sama dengan 2. Nah,
Jadi nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Nah, yang B adalah kita cari rumus fungsi tersebut. Nah, kan tadi sudah diketahui ya bahwa HX sama dengan AX ditambah B, maka kita ganti A-nya dengan 3 dan B-nya dengan 2. Maka yang B yaitu HX sama dengan AX ditambah B. Kita ganti A-nya dengan 3, maka 3X ditambah 2. Jadi rumus fungsi tersebut adalah HX sama dengan 3X ditambah 2. Dari contoh soal tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus suatu fungsi dapat ditentukan jika nilai data diketahui. Jika nilai data tidak diketahui, maka kita tidak dapat menentukan rumus fungsi. Menggambar sketsa grafik fungsi. Menggambar grafik fungsi pada sistem koordinat kartesius dapat dilakukan dengan membuat tabel fungsi untuk menemukan perubahan nilai fungsi jika variabel X berubah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggambar grafik fungsi adalah: 1. Buatlah tabel nilai fungsi dengan memerhatikan domain atau daerah asal. 2. Hitunglah nilai fx dengan tabel nilai fungsi. 3. Buatlah sumbu koordinat kartesius yaitu sumbu x dan sumbu fx atau y. 4. Buatlah nokta yang menghubungkan nilai x dan fx dari tabel baris pertama dan terakhir. 5. Jika domainnya bilangan real, maka grafiknya tinggal dibuat dengan menghubungkan koordinat titik-titik yang ada dengan kurva mulus. Misalkan diketahui fungsi f dari himpunan x sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan cacah dinyatakan dengan fx 2x tambah 1. Langkah pertama yaitu buatlah tabel nilai fungsi dengan memerhatikan domain atau daerah asal. Nah, kita bikin tabel yang berisi x, 2x tambah 1, fungsi f, dan pasangan berurutan. Di sini x-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita masukkan ke dalam tabel. Langkah kedua yaitu hitunglah nilai fx dengan tabel nilai fungsi. Nah, di sini x-nya 0, kita ganti 2x tambah 1, x-nya dengan 0, maka 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. X-nya 1, 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3, x-nya 2, 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5, x-nya 3, 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7, x-nya 4, 2 dikali 4 tambah 1 sama dengan 9, x-nya 5, 2 dikali 5 tambah 1 sama dengan 11. Nah, fungsi f yaitu f0 sama dengan 1, f1 sama dengan 3, f2 sama dengan 5, f3 sama dengan 7, f4 sama dengan 9, f5 sama dengan 11. Nah, pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu yaitu x dan fx-nya atau nilai fungsinya. Di sini 0, 1, 13, 25, 37, 49, dan 5, 11. Langkah ketiga yaitu buatlah sumbu koordinat kartesius yaitu sumbu x dan sumbu fx atau y. Nah, contohnya seperti ada pada gambar. Langkah yang keempat yaitu buatlah nokta yang menghubungkan nilai x dan fx dari tabel baris pertama dan terakhir atau pasangan berurutan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa pasangan berurutannya yaitu 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, dan 5,11. Nah, di sini ada 0,1, maka x-nya 0, y-nya 1, maka noktanya kita tempatkan di x0 dan y1. Maka yang lainnya juga seperti itu dan kalian bisa lihat pada gambar. Langkah yang kelima yaitu jika domainnya bilangan real, maka grafiknya tinggal dibuat dengan menghubungkan koordinat titik-titik yang ada dengan kurva mulus. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa noktanya atau titiknya di 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, dan 5,11. Nah, kita tinggal menghubungkan dari titik tersebut seperti yang ada pada gambar. Nah,
Contoh soalnya yaitu buatlah tabel untuk fungsi fx sama dengan 5x ditambah 5 dan himpunan x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke himpunan bilangan cacah dan sketsakan grafiknya. Kita jawab dan kita buat dulu tabelnya. Di sini x, di sini 5x dikurangi 5. Di sini fungsi f, di sini pasangan berurutan. Nah, kita tulis dulu x-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita ganti x-nya dengan x ini. Maka x 0 dikurangi 5 sama dengan minus 5. 5 dikali 1 sama dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 1 5 dikurangi 5 maka 0. 5 dikali 2 dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 2 10. 10 dikurangi 5 5. 5 dikali 3 dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 3 15 dikurangi 5 10. 5 dikali 4 dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 4 20 dikurangi 5 15. 5 dikali 5 dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 5 25 dikurangi 5 20. 5 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 5 dikali 6 30. 30 dikurangi 5 25. 25. 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 7 30. 35 dikurangi 5 sama dengan 30. Maka fungsi f nya yaitu f0 yaitu min 5, f1 yaitu 0, f2 yaitu 5, f3 yaitu 10, f4 yaitu 15, f5 yaitu 20, f6 yaitu 5, f7 yaitu 30. Nah, pasangan berurutannya atau x, y atau x, fx nya yaitu 0, min 5, 1, 0, 2,5, 3,10, 4,15, 5,20, 6,25, dan 7,30. Maka kita buat grafik yang dimana noktahnya yaitu pasangan berurutan ini. Tadi kan yang pertama adalah x, 0,5. Maka kita cari x nya di 0 dan y nya di minus 5. Maka noktahnya berada di sini. Yang kedua yaitu 1,0. Maka y nya di 1 dan x nya di 1 dan y nya di 0. Maka di sebelah sini kita buat nokta. Yang kedua yaitu 2,5. Maka x nya 2 dan y nya 5. Maka di sebelah sini. Yang ketiga yaitu x nya 3, y nya 10. Maka di sini. Selanjutnya 4,15. Maka x nya 4, y nya 15. Maka di sini. Selanjutnya 5,20. Maka di sebelah sini.
Selanjutnya 6,25. Yang terakhir 7,30. X-nya 7, Y-nya 30. Nah, selanjutnya kita tinggal menghubungkan saja noktah-noktah di sini, maka kita hubungkan noktahnya, maaf tidak pakai penggaris. Maka grafiknya menjadi seperti ini. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat dipahami dan dapat membantu adik-adik semua ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.